Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khatama Ramadana summa ja'abadahu bisyawal wan ama ala sa'imina bidil fitri wa khairin nawal. Asyhadu an la ilaha illallah muhawilul khawli wal ahwal wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu bayyanal Qur'an biyabsoil wal aqwal fatubali sa'imina aidina faizin bikairil miwal. Amma ba'd, ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fa shallah ba'al tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qubud dunya ra'su kulli khati'at. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, takzim kami, yang kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Badan Kemakmuran Masjid Nurul Barakah, Kota Medan, Sumatera Utara, dan saudara-saudara kita Lembaga Tahfiz Khair dalam rangka pencarian dana Filistin, dan yang kami cintai, kami banggakan Qori dan seluruh jamaah rahimakumullah. Pada malam hari ini kita masih dalam posisi bulan Syawal. Kita baru melaksanakan khatamah Ramadan. Alhamdulillahillazi Ramadana syahrul syam. 30 hari lamanya kita berpuasa, dan Allah fitrahkan kita, sucikan kita, lahir kembali kita menjadi manusia yang baru, manusia yang fitrah. Dalam perjalanan kehidupan inilah kemudian kita menapaki step by step, langkah demi langkah, di dalam melihat lebih jauh tentang proses perjalanan kehidupan kita. Kita tidak hidup di ruang yang hampa. Kita hidup dalam satu ruang yang sangat jelas, yang disebut dengan dunia. Maka doa kita selalu berdoa untuk dunia hatta akhirat. Itulah sebabnya umat Nabi ketika mereka berkumpul di rumah Allah, ketika mereka datang di rumah Allah, tidak ada yang dibicarakan kecuali tentang ikhwal dunia dan ikhwal akhirat. Aspek duniawi, aspek akhirat adalah merupakan kesepakatan di dalam pegangan hidup kita.
Atau ada orang datang ke masjid tapi tidak butuh yang namanya dunia. Butuh ibu bapa. Qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi jangan berlebihan. Agar supaya pertanggungjawaban fitrah setiap tahunnya Allah sucikan kita, Allah fitrahkan kita, dan dalam perjalanan inilah kemudian kita apa tadi? Halal itu dia. Kita berkumpul di rumah Allah ini dalam peringatan maafan. Kebetulan dunia ini, laporan Badan Meteorologi, Klimatologi and Geofisika, panas bumi ini mulai mencapai derajat yang sangat tinggi. Apalagi Thailand itu sudah sama dengan Makkah. Panas. Sama dengan bahasa kita saum, Ramaj. Ramaj itu dialih bahasakan panas. Panas karena dosa-dosa kita, panas karena cuaca, panas karena kehidupan kita yang tidak mengikuti petunjuk Allah. Panas dalam unsur politik. Kita berbangsa, kita bernegara. Baru-baru kita melaksanakan pesta demokrasi. Terjadi pergolakan, terjadi pertikaian, terjadi berbagai macam persoalan panas di masyarakat. Lalu dipotong dengan Ramaj. Alhamdulillahilladzi ramdana syahru siyam bil barakati. Datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, masih juga panas. Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini mudah sekali, apalagi para ulama, golongan-golongan para ulama diadu domba. Jawa itu ada 3 ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Terpecah-pecah antara satu golongan ulama dengan satu ulama lainnya. Bahkan antara satu nashab dengan nashab lainnya. Itu sampai sekarang masih viral di media sosial. Pertarungan antara habaib, turunan para nabi, juriat nabi, dengan orang-orang yang suka menggugat tentang Ba'alawi. Sama-sama Muslim, sama-sama mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak pandai menjaga rahasia Islam. Makanya saya dari awal berdakwah itu enggak ada dalam benteng organisasi Islam manapun. Dari dulu saya berdakwah, sejak Allah kasih hidayah di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah, Allah kasih hidayah. Sampai hari ini, my struggle for Islam is not Islam organization. Jadi perjuangan saya bukan untuk organisasi Islam, perjuangan saya untuk Islam. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naksabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah. Kamu siapa Yahya? Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antum pakai kunut, saya aminkan. Tadi pagi saya dan kawan-kawan ini berkeliling tadi malam di Batubara, desa yang belum merdeka, desa Bagan Baru. Bagan Baru itu di Batubara. Jalannya rusak. Kami masuk ke sana dituntun oleh pemotor, motorcycle yang menuntun kami. Sampai di sana Muspika, Muspida hadir dari pihak pemerintah daerah Batubara dan dari pihak musyawarah pimpinan kecamatan, camat, Kapolsek, Kapolres, seluruh aparat hadir. Puluhan ribu jamaah tadi malam. Usai ceramah dilanjutkan lagi dengan kajian subuh
di Masjid Al-Jihad Batubara. Balik ke sini, berdakwah lagi malam ini. Apa yang kami tabur di sana, yang kami sampaikan adalah perspektif Islam dalam konsep tauhid dan ukhuwah Islamiyah. Hari-hari ini sudah sulit untuk dipersatukan. Bahkan kemarin waktu Pilpres ada kiai dipecat di Jawa Timur. Ini kok kiai dengan kiai saling main pecat, nomor induk pegawainya berapa ini? Baru terjadi dalam era pemerintahan 10 tahun Joko Widodo. 10 tahun Indonesia ini hilang berkah. Kenapa berkah negara ini hilang? Karena ulama diadu domba. Umat jadi bingung, mana yang betul ini? Coba kalau nggak percaya, buka media sosial. Itu Kiai Imaduddin dengan golongan para habaib, orang-orang yang ada di belakang itu, kalau dalam bahasa Medan, there is picture on the back. Berarti di belakang kehidupan kita bernegara ini ada gambar besar yang belum kita tahu bakal jadi apa Islam ke depan ini. 1445 Hijriah sekarang ini ya. Sebentar lagi kita akan masuki Idul Adha. Sebentar lagi kita akan masuki tahun baru Islam 1446 Hijriah. Kemudian kita mengarungi bahtera kehidupan bernegara, kehidupan beragama. Sampai enggak Islam kira-kira ke depan? Jangan-jangan tinggal nama. Ulama-ulama sudah tidak konsen lagi untuk berdakwah. Mereka lebih cenderung ngekor. Siapa yang jadi pejabat hari ini kita jilat. Siapa yang pandai menjilat kaya pasti. Dan memang watak orang Indonesia begitu. Penjilat, pengkhianat, penjilat, pengecut, penakut, itu dia. Bergabung, berkumpul jadi satu. Makanya saya dari dulu nggak mau dengan banyak-banyak kelompok. Satu saja yang tampil, sekali tampil dunia gempar. Daripada kita banyak-banyak orang omong kosong semua. Masuk penjara pun ditangkap. Hadapi sendiri. You masuk penjara. Ma sabak min musibatin illa biidnillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbu. Wallahu bikulli syai'in alim. Bukan ente punya mau masuk penjara. Allah yang inginkan. Kamu ke penjara dulu Yahya. Belajar di dalam penjara sana, jangan cuma di luar. Resiko seorang pendakwah, nabi dan rasul ditangkap oleh rezim. Apakah mereka pencuri? Apakah mereka koruptor? Apakah mereka merugikan negara? Tidak. Mereka berdiri atas pengakuan la ilaha dan tidak mau tercemar. Mereka berdiri dalam kekompakan diri yang kokoh dalam pengakuan la ilaha illallah. Masuk penjara. Ada yang digoreng dalam periuk mendidih. Ada yang dilempar ke dalam goa singa. Ada yang dicincang. Bahkan ada yang mati terbunuh. Itulah riwayat kisah para nabi. Sampai kita pada satu persoalan. Kemarin kita melaksanakan saum Ramadan. Walaupun kita terjadi pergeseran nilai dalam etika, dalam pemilihan presiden, tapi alhamdulillah pulang ke rumah kita masih boleh makan, masih boleh minum. Kita masih boleh bersilaturahmi. Anak cucu kita masih boleh bersekolah. Mereka masih boleh mengecap kehidupan yang lebih baik untuk masa depan mereka. Pertanyaannya, anak-anak cucu kita yang ada di Palestina,
Persoalan yang terjadi adalah persoalan anak-anak kecil yang tidak lagi melanjutkan studi karena orang tuanya sudah tiada. Yatim dan piatu dibombardir oleh Zionis laknatullah. Ada 3 golongan di Israel itu ya. Ada golongan Zionis, ada golongan Yudaisme, dan ada golongan Israel. Israel adalah negara, Yudaisme adalah kelompok manusia dan agama, sedangkan Zionis ini adalah Israel Defense Forces. Bergabung dalam satu pemerintahan di bawah kekuatan Benyamin Netanyahu. Ini yang disebut dengan penjahat dunia. Kalau ibu bapak mau lihat persis tentang persoalan di Timur Tengah, di sana ada 3 agama besar. Yang pertama Yudaisme, yang kedua Kristen, yang ketiga Islam. 3 agama ini enggak pernah terjadi cekcok. Islam sangat rukun dengan Yudaisme, sedangkan Kristen rukun dengan Islam. Kristen rukun enggak dengan Yahudi? No. Yahudi menutup pintu. Karena pengakuan syahadat orang Yudaisme hampir sama dengan pengakuan la ilaha illallah. Atau orang Yahudi menyebutnya Sema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhanmu itu Yahweh, Yahweh itu Ehad. Ehad, Ehud. Ehad itu artinya esah, memiliki Tuhan yang satu, namanya Allah. Sejak kapan? Sebelum ada Islam. Sejak kapan? Sebelum ada Kristen. Karena Israel ini bangsa yang tua, 4.000 tahun mengembara di tengah dunia ini. Ada 4 bangsa yang tua di dunia ini. Yang pertama Israel, yang kedua India, yang ketiga Mesir, yang keempat Cina. Ini bangsa yang sama usianya, tapi yang paling tua dan mengenal persis tentang pertolongan orang menyembah kepada Sang Halik adalah golongan Israel, orang-orang Yahudi dari perjanjian kul innani hadani Rabbi ila sirati mustaqim dinan qiyamah millata Ibrahim hanif wa makana minal musyrikin kul inna solati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, sampai kepada doa itu, doa yang kita jadikan sebagai doa iftitah. Makanya saya kaget, salah satu stasiun media mainstream TV One, ini Ustadz, dia bilang katanya ada 3 agama samawi. Ibu bapak, sebagai penceramah kalau bukan bidang ilmu jangan bicara. Contohnya ada si kafir satu di Jakarta, namanya Gilbert Lumoindong. Dia bicara tentang 1/10 dan 2,5%. Akhirnya dia terjebak dalam perkataan yang tidak dia punya keilmuan itu. Dia mengatakan ada 2,5% dan 10%. Ribut di masyarakat. Jangan bicara kalau tidak dengan keilmuan. Bicaralah dengan keilmuan agar yang mendengar mendapat ilmu. Dan jangan sembarang bicara. Dari dulu saya sudah menyampaikan bahwa Yudaisme ini dekat sekali dengan agama Islam. Ada imam tua di Masjidil Aqsa namanya Syekh Yusuf. Itu berteman baik dengan imam-imam Muslim. Enggak pernah terjadi pergeseran, enggak pernah terjadi perkelahian. Mereka hidup saling hormat. Jadi di Timur Tengah sana itu bukan perang agama,
tapi pencaplokan tanah yang dilakukan oleh Zionis. Senti demi senti, meter demi meter ingin direbut oleh IDF atas perintah pemerintahan yang sekarang dipimpin oleh Benyamin Netanyahu. Dulu yang paling kejam Ariel Sharon, kemudian Yitzhak Rabin, sampai kepada Benyamin Netanyahu. 2 kali Benyamin Netanyahu ini menjabat sebagai Perdana Menteri Israel. Orang bicara tentang Israel, dia tidak paham bahwa kasus yang terjadi ini tidak meletakkan dasar negara yang kokoh atas Israel, karena tidak ada peta Israel, yang ada peta Filistin, Palestina, Timur Tengah. Itu milik saudara-saudara kita. Dari bangunan Masjidil Aqsa sampai kepada bangunan Bait Sulaiman yang dulunya 600 meter, sekarang tinggal 58 meter atau 60 meter, dan itu yang dijadikan oleh Yahudi Wailing Wall, tembok ratapan. Meratap di samping daripada sebelah barat Masjidil Aqsa. Mereka hidup tidak pernah ribut, menginginkan supaya Benyamin Netanyahu turun dari tampuk kepemimpinan. Singkat cerita, kenapa Ustadz Palestina ini tidak pernah merdeka? Israel ini cuma sedikit jumlahnya. Kenapa mereka tidak bisa merdeka? Palestina tidak bisa merdeka karena liga-liga Arab dari kebanyakan negara Islam banyak yang munafik penjilat kepada Israel. Kondisinya sama dengan di Indonesia. Siapa mau jadi presiden asal banyak uang, Allahu Akbar. Kalah Anies Baswedan. Dikepung Anies Baswedan habis dengan bansos dan lain sebagainya. Sudah jelas-jelas curang, masih juga. Jadi sama kondisinya. Di mana ada fulus, kata Nabi, hubud dunya rasukuli khotiat. Cinta kepada dunia akar daripada segala kejahatan. Banyak ustadz-ustadz yang tadinya kita sama-sama bergandengan tangan, waduh, keras, tegas, waktu kita bela Prabowo dulu. Prabowo kalah atau menang? Prabowo kalah atau menang? Waktu itu Prabowo menang, tapi yang dilantik Allah adalah Jokowi. Kebatilan yang terorganisir mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Prabowo menang, tapi di antara kita yang memperjuangkan Prabowo yang dulu adalah orang-orang takabur, sombong. Orang sombong Allah enggak suka dalam Islam. Allah enggak suka. Allah senang dengan orang yang rendah hati. Jokowi ini taktik permainan psikologinya tinggi. Bagaimana supaya anak saya jadi wapres? Pakai itu bansos. Golkan. Kenapa? Gampang. Diamkan dulu ucapan publik. Tempel dulu dia. Hubud dunia rasukuli hotiat. Jadi ibu bapak dan saya ini suka dibayar. Sama dengan kelompok-kelompok yang ada di Timur Tengah. Suka dibayar. Model kalau begini, model beragama. Saya bersyukur hari-hari ini. Allahu Akbar. Manado kampung saya, yang tadinya persentase umat Islamnya cuma 0,18%, sekarang di Manado itu sudah 62%. Ibu bapak perhatikan di media sosial, justru orang-orang yang memperjuangkan Islam hari-hari ini adalah mantan kafir. Coba nonton di ini yang kata seorang filsuf mengatakan, yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Kita datang di masjid ini, tujuan kita untuk duniawi. Kita datang ke sini berharap ridha Allah. Selagi Engkau beri kami hidup, ya Allah,
meminta hanya kepadamu. Imali dunya kakana kata Yesu abadan wa maliak erotika kakana kata mutugodan. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun. Cari akhirat seolah-olah mati besok. Itu prinsip seorang muslim. Dia cari dunia, silakan. You mau jadi menteri, silakan jadi menteri. Tapi Anda mesti lihat siapa dirimu. Oh, saya ustaz, jangan jadi anggota DPR. Tetap konsisten sebagai ustaz. Ini. Jadi tidak sadar diri. Saya begitu masuk Islam, satu keluarga, saya bilang kepada bini anak saya, "Hei, istriku, 3 orang anakku. Kita tadinya kafir, sekarang kita Islam. 3 yang kalian harus dengar setelah kita Muslim. Yang pertama, jangan pernah kalian tinggalkan solat 5 waktu. Nasihat saya yang pertama kepada anak istriku setelah kami sekeluarga mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, saya bilang kepada anak istriku, jangan coba-coba mengambil, pencuri, merampok barang orang lain. Nah, yang ketiga ini yang saya tekan betul. Jangan pernah menjadi diri orang lain. Kalau nanti kamu tumbuh dewasa, jadilah dirimu sendiri. Enggak perlu mengikuti gaya pola pikir orang lain. Kalau Allah tentukan kamu jadi pejabat, jadi pejabat yang betul-betul pejabat, bukan pejabat berhati penjahat. Kalau kamu jadi penjahat, jadi penjahat yang betul-betul penjahat. Jadi penjahat yang benar-benar penjahat. Tapi jangan kamu penjahat berhati penjahat. Yang terjadi sekarang ini, pejabat banyak sekali berhati. Pejabat berhati penjahat kebanyakan ini. Pura-pura munafik, tadinya bela ke sebelah. Begitu kalah cepat-cepat lompat perahu. Gampang sekali ini politikus punya gerakan ini. Kalau perahunya sudah mau tenggelam, lompat cepat-cepat dia. Tikus. Ini dia. Dan ini yang menjadi pelajaran publik di masyarakat. Anak-anak kecil, generasi kita menyaksikan yang begini. Tadi malam saya ceramah di depan ada asisten 2. Di panggung tinggi sekali, di bawah anak-anak. Anak-anak umur paling tinggi 7-8 tahun. Sementara saya ceramah, mereka berdesak-desakan berkelahi di bawah. Berkelahi dalam keadaan bukan marah, tapi memang anak-anak suka humor di depan. Bergurau dengan temannya. Saya bilang, coba perhatikan, jangan lihat saya, lihat tuh anak-anak itu. Beginilah orang-orang DPR itu. Berkelahi karena mengambil uang rakyat, pencuri, maling, semua itu. Itu dia. Nah, ulama kemana? Ngekor. Di mana ya? Ini ada satu ustadz di Jawa itu rambutnya gondrong. Wah, itu tukang bagi-bagi fulus. Apa tisu ini 10 kali lipat tisu. Saya lihat begitu bukan mual, saya mau muntah saya lihat yang begitu. Bahkan ibu bapak cari ceramah saya di YouTube. Kaki Yahya Waloni ini haram untuk menginjak rumah pejabat, rumah dinas. Saya kalau jamaah panggil untuk ke rumah jamaah, paling cepat minum kopi, bakar ikan tongkol, itu saya datang itu. Tapi kalau saya yang ke rumah pejabat, kenapa Ustaz? Saya takut datang ke pejabat, besok saya jadi pejabat. Contohnya mana? Ma'ruf Amin itu. Datang ke istana, besok jadi wapres. Gitu. Sekarang sudah tua, sudah menjadi laskar tak berguna, kata orang Malaysia. Sebentar lagi sudah mau turun, tinggal beberapa bulan Pak Jokowi turun. Siapa yang kita bela sekarang Ustaz? Kita sekarang bela
siapa yang jadi presiden. Siapa dia? Prabowo. Sudahlah, masalah Anies tinggal lagu lama. Siapa yang dukung Ganjar Pranowo? Sudahlah, legowo. Sekarang kita terima takdir Allah, Prabowo dan Gibran jadi presiden dan wakil presiden. Kita ikhlas bela Ustaz, bela. Bilang ke Prabowo, Pak Prabowo, itu makan gratis nggak usah dulu lah. Susu gratis pun tak usah dulu. Apa yang kalian minta? Satu saja Pak, Bapak pergi ke Timur Tengah, kibarkan bendera Palestina untuk merdeka. Allahu Akbar. Kami minta Pak, warga masyarakat mayoritas ini, Bapak dengan Gibran perjuangkan Palestina untuk merdeka. Amin ya Rabbal. Kenapa? Pak Prabowo, kami masih boleh makan Pak. Biar tinggal di pinggir pantai kami masih boleh makan. Tinggal di gunung, lempar batang singkong, bertumbuh singkong. Indonesia ini baldatun toibatun warabbun ghafur, negara yang penuh berkah. Bapak ke sana tolong Palestina. Tidak ada negara mereka berteriak meminta tolong kecuali Indonesia. Dia tidak pernah berteriak Filipina, dia tidak pernah berteriak Germany, Belanda, Netherlands, Spain. No, dia berteriak Indonesia. Tolong Pak. Sudah, pulang kita berkelahi gara-gara Anies, gara-gara Prabowo, Ganjar Pranowo. Sampai di rumah buka belanga masih ada nasi. Saudara-saudara kita di Palestina datang ke rumah, rumahnya habis, rata dengan tanah. Bangunan ibadah, sekolah-sekolah, bahkan Masjid Umar bin Khattab rata dengan tanah. Datanglah sekelompok anak muda ini dengan saya, menyisihkan harta ibu bapak. Nggak usah banyak-banyak Bu. Ini apel atau apa jeruk ini 1 biji pun mereka makan. Ada kalanya makanan yang keluar dari mulut keledai, makanan yang dimakan oleh hewan, mereka ambil berebut dengan hewan. Mana nurani kita? Itu Allah ayatnya. Qad aflahal mu'minun allazina hum fis sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil lahwi muridun wallazina hum fil zakatihim failun wallazina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang bersedekah di jalan Allah, berikan kesempatan kita untuk membantu saudara-saudara kita. Berapa banyak yang kita sisipkan ke sana, kita infakkan ke sana. Ibu bapak pikir saya ini penceramah sembarang diundang? Saya orang kritis kalau diundang. Karena saya tidak sembarang. Dari dulu saya mempertahankan citra diri saya sebagai pendakwah. Saya tanya nih anak-anak, mana yayasan kalian? Sudah berapa kali kalian kirim uang ke Palestina? Saya periksa, wah ini lengkap. Karena ada orang-orang mengatasnamakan individu, cari kesempatan dalam pancuri semua itu. Maling di dalam masjid. Bahkan sudah ada contoh kan, satu ustaz datang ke masjid, ibu-ibu punya gelang tangan itu habis. Itu Yusuf Mansur punya kelakuan itu. Pancuri semua itu. Dan ini yang ibu, itu satu yang tua sudah mau mati di penjara. Sekarang masih di penjara, Panji Gumilang itu. Kamu juga kemarin di penjara? Iya, saya di penjara. Tapi kawan-kawan polisi salut. Dari sekian banyak kami tangkap ustaz, baru kali ini ustaz nggak mau pakai pengacara. Ngapain pakai pengacara? Saya bukan pancuri, saya bukan maling. Saya dipenjarakan oleh Allah. Ngapain pakai pengacara? Kemana-mana, keliling Indonesia, ditanya hakim. Hakim yang periksa saya di pengadilan, Wahyu Imam Santoso, yang juga penjarakan Sambo dan kawan-kawan. Mana pengacara Ustaz? Tidak ada yang mulia. Biar kami kasih pengacara. Tidak yang mulia. Berapa lama pun yang mulia hukum, insya Allah saya siap. Sidang terakhir ketok palu
bebas. Nggak ada pengacara. Allah yang masukkan kita ke dalam penjara, Allah yang keluarkan kita. Bergantung antum kepada makhluk. Orang kalau sudah pakai pengacara ketahuan, berarti memang ada kesalahan. Ngapain ustadz pakai pengacara? Ustadz, kiai ditangkap bingung cari pengacara. Hakim terus baca secara psikologis, berarti memang ada salah ini. Hakim itu jangankan prediksi, dia punya satu kekuatan prediksi yudisial. Bukan prediksi yudisial dalam konteks angka per angka, filsafat dalam konteks pidana, tapi mereka diberi Allah kemampuan assumption. Makanya hakim kalau sudah habis pasal dan ayat menggunakan kemampuan asumsi. Oh, ini orang bersalah atau tidak, hakim yang akan nilai secara asumsi. Jadi ada bila Ustadz Jaya sudah begitu keluar penjara sudah lembek. Lembek matamu. Keluar penjara saya lebih sangar, lebih kuda kayu. Memang seperti kamu itu, nanti berani banyak orang. Kesana kemari berdakwah, hanya satu yang ada di pikiran kami. Bagaimana yang kafir ini masuk Islam, dan bagaimana orang Islam setia dalam pengakuan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi nanti ibu bapak lanjutkan. Ini ada bantuan saudara-saudara kita, fullkan bantuannya, berikan infak terbaik bagi saudara-saudara kita yang ada di Filistin. Ya, saya kira itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.